Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran pada pagi kali ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segala mara bahaya bagi kita semua. Tidak lupa juga selawat serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita, junjungan kita, keharibaan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau membawa kita ke zaman kegelapan, ke zaman yang penuh ilmu dan barakah pada saat ini. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum kita membahas hikmah diturunkannya Al-Quran, Bapak akan mereview sedikit atau menjelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Yaitu yang pertama, isi pokok kandungan Al-Quran. Dalam hal ini terdapat 5 isi kandungan pokok, yaitu yang pertama, akidah tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini serta mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Yang kedua, ibadah. Dalam hal ini, Al-Quran berisi tentang perintah ibadah terhadap hambanya, yaitu seperti sholat, puasa, haji, berzakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, janji dan ancaman. Dalam hal ini, janji Allah Subhanahu wa taala mengenai pahala dan surga yang akan diberikan kepada orang mukmin, dan ancaman bagi orang-orang yang ingkar atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan mendapatkan dosa dan masuk neraka. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, kisah dan cerita. Maksud utama dari kisah-kisah ialah agar manusia mengambil iktibar dan pelajaran daripadanya, dan kemudian mempraktekkan atau mengimplementasikan serta memanfaatkannya bagi menjamin kesejahteraan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Keistimewaan kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah yang pertama, keaslian Al-Quran. Al-Quran sendiri kitab yang berlaku sepanjang masa, tidak mengalami perubahan sedikit pun baik tulisan maupun isi kandungan. Yang kedua, isi Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran sendiri lengkap, menjawab seluruh problematika atau permasalahan kehidupan manusia mulai dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang. Yang ketiga, susunan bahasa. Bahasa Al-Quran sangatlah indah. Bahasanya menggunakan bahasa Arab yang sangat tinggi. Keindahan dan ketepatan bahasa Al-Quran membuktikan bahwa kitab suci bukanlah buatan seorang manusia. Yang keempat, misi yang diemban kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan kontemporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi atau universal. Marilah kita masuk pada pembelajaran hikmah diturunkannya Al-Quran yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai pedoman hidup umat manusia, memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Aturan yang paling inti adalah kewajiban kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan agama Allah, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan kepada umat manusia, maksudnya adalah Al-Quran turun dengan berbagai ayat yang membahas tentang hal-hal yang diperintahkan dan dilarang untuk dilakukan, serta balasan-balasan dari perbuatan kita yang baik maupun buruk selama hidup di dunia. Yang ketiga, sebagai media pemberi informasi tentang kisah-kisah terdahulu di mana manusia yang sekarang hampir tidak tahu. Dalam Al-Quran terdapat banyak kisah yang dapat kita pelajari agar yang tidak diperkenankan tidak kita ulangi di zaman sekarang. Yang keempat, untuk memperkuat hati dan jiwa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi ia banyak menghadapi sikap mereka yang menentang, membangkang, dan watak mereka yang begitu beringas dan keras. Ia ditantang oleh orang-orang berhati keras, berkata kasar, dan keras kepala. Mereka senantiasa melemparkan berbagai macam gangguan dan ancaman kepada Rasulullah SAW. Padahal diri Rasul dengan hati tulus ingin menyampaikan segala yang terbaik kepada mereka. Maka wahyu Allah turun kepada Rasulullah SAW dari waktu ke waktu sehingga dapat meneguhkan hatinya atas dasar kebenaran dan memperkuat kemauannya untuk tetap melangkah kakinya di jalan dakwah dengan tanpa menghiraukan perlakuan jahil, beringas, dan kasar yang dihadapinya dari masyarakat sendiri. Karena yang demikian itu hanyalah merupakan kabut dan rintangan di musim panas yang segera akan berakhir. Yang kelima, tantangan dan mukjizat. Dalam hal ini, orang musyrik senantiasa berbuat dalam kesesatan dan kesombongan hingga melampaui batas. Mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menentang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW. Mereka juga sering menyampaikan kepadanya hal-hal yang batil yang tak masuk akal, seperti menanyakan tentang hari kiamat, tentang roh, dan minta disegerakan ajab. Maka turunlah Al-Quran dengan ayat yang menjelaskan kepada mereka segi kebenaran dan memberi jawaban yang amat jelas atas pertanyaan mereka. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33 yang artinya, dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa setiap mereka datang kepadamu dengan pertanyaan yang aneh-aneh dari banyak pertanyaan yang sia-sia, maka kami datangkan kepadamu jawaban yang benar dan sesuatu yang lebih baik maknanya daripada pertanyaan yang hanya merupakan contoh sia-sia saja. Maka di saat keheranan terhadap turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka kebenaran hal tersebut. Sebab tantangan kepada mereka dengan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan mereka tidak sanggup untuk membuat yang serupa dengannya. Hal ini akan lebih memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran dan lebih efektif pembuktiannya daripada kalau Al-Quran diturunkan sekaligus lalu mereka diminta untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran itu. Yang keenam, untuk mempermudah hafalan dan pemahaman. Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang ummi.
yaitu yang tidak pandai membaca dan menulis. Mereka mengandalkan sistem hafalan dan daya ingatan yang tinggi. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara membaca, menulis, dan pembukuan yang dapat memungkinkan mereka dapat menuliskan dan membukukannya, kemudian menghafal dan memahaminya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, dialah yang mengutus kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari sini dapat kita renungkan bersama bahwa umat yang buta huruf itu tidaklah mudah untuk menghafal seluruh isi kandungan Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu diturunkan sekaligus kepada beliau Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi yaitu tidak mudah bagi mereka untuk memahami maknanya dan memikirkan ayat-ayatnya. Maka turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu merupakan pelajaran berharga bagi umat Islam dan bantuan terbaik bagi mereka yang ingin untuk menghafal dan memahami isi kandungan ayat-ayatnya. Setiap kali turun ayat atau beberapa ayat, maka para sahabat segera menghafal dan menuliskannya, memikirkan maknanya dan mempelajari hukum-hukumnya. Tradisi semacam ini sudah menjadi metode pengajaran pada masa sahabat dan tabi'in. Yang ketujuh atau yang terakhir, sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan pentahapan dalam penetapan hukum. Manusia pada masa itu tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama baru. Dan Al-Quran menghadapi mereka dengan cara yang bijaksana dan memberikan kepada mereka obat penawar yang ampuh untuk menyembuhkan mereka dari kerusakan dan kerendahan martabat. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di antara mereka, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu yang memberikan kejelasan statusnya, petunjuk dan peletakan dasar-dasar undang-undang bagi mereka sesuai dengan situasi dan kondisi. Satu demi satu, dengan cara yang demikian itu menjadi obat bagi hati mereka yang beriman. Al-Quran pada mulanya meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan qada dan qadar. Untuk itu, Quran menegakkan dengan bukti-bukti dan alasan sehingga kepercayaan terhadap berhala berkurang dari jiwa mereka orang-orang musyrik, dan sebagai gantinya adalah akidah Islam. Kemudian dalam Quran juga mengajarkan akhlak yang mulia, menjelaskan kaidah halal dan haram yang menjadi dasar agama dan penetapan hukum bagi umatnya. Kemudian meningkat kepada penanganan penyakit sosial yang sudah mendarah daging dalam jiwa mereka. Hal-hal tersebut semua mempunyai dalil, merupakan dalil nas. Al-Quran kemudian dijelaskan melalui sunnah Rasulullah SAW.